Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12, agak kurang sedikit. Roma pasal yang ke-12, ayat 1 dan ayat yang kedua, kita baca bersama-sama saja. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Baru 4 orang. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul ibadah yang sejati. Bapak Ibu, kita lihat pengertian sejati itu di internet atau di kamus atau Bapak Ibu bisa dilihat di yang lain. Sejati itu artinya benar, sebenar-benarnya, setia, betul, sungguh-sungguh, ya. Atau di pengertian yang lain dalam bahasa Inggris itu real. Real artinya nyata, artinya hakiki, betul, tidak pura-pura, ya. Atau asal kata genuine itu asli, ya, murni, benar, tulen dan ikhlas. Bapak Ibu. Jadi Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma supaya mereka benar-benar tulus dalam beribadah. Mereka ikhlas dalam beribadah. Mereka sungguh-sungguh di dalam beribadah, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini yang mau saya bahas bagi kita, yang ini yang mau saya bagikan bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita datang kepada Tuhan, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita mengartikan, oh ibadah tuh kita hari Minggu ke gereja. Kita hari Minggu datang beribadah, kita masuk dalam sebuah ruangan, lalu kita mulai menaikkan puji-pujian rohani. Ya, kadang-kadang kita membatasi ibadah hanya sebatas itu, Bapak Ibu. Jadi kita datang, lalu kita lihat ada liturginya, ada urutan-urutannya, satu lagu pendek, lagu pelan-pelan, lagu slow, lalu nanti 2 lagu cepat, habis itu tambah 1 lagu pendek, lalu ketong dengar firman Tuhan, persembahan doa, lalu ketong pulang, Bapak Ibu. Itu adalah rutinitas yang kita lakukan sehari-hari di dalam ibadah. Tapi apakah itu yang disebut dengan ibadah yang sejati? Kalau kita lihat pengertian yang tadi, sungguh-sungguh natural ibadah itu seperti apa? Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah bagaimana orang beribadah. Orang beribadah itu dulu di rumah-rumah. Mereka berkumpul, ya. Mereka duduk, mungkin mereka membentuk sebuah lingkaran. Mereka duduk dengan santai-santai. Lalu ada makanan di tengah-tengah mereka, mungkin ada snack, ada minuman. Lalu mereka mulai kumpul dan mereka mulai bernyanyi bersama-sama, Bapak Ibu, ya. Nyanyiannya tergantung. Tiba-tiba, oh siapa yang mau jadi WL ya? Silakan begitu ya. Ada yang mungkin tiba-tiba, oh saya mau nyanyi lagu ini, saya mau naikkan pujian ini. Tidak terasa mungkin sesuatu hari antero dong beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tapi ketong, aduh, ya bangun pagi susah, apalagi mendung begini, aduh itu bantal itu terlalu enak, ya kan? Ya, ketong bangun susah, ya. Ketong lihat mendung, baru jam 7 nih, santai-santai dulu, ya kan? Seperti itu. Nanti jam 9 kurang 15 baru mandi. Alah, siapa yang seperti itu Bapak Ibu? Mungkin di sini sana ada ya. Ya 9.15 ketong baru mandi, padahal rumah di Alak sana, oh jauh kan? Ya kan, mandi cepat-cepat, lupa sikat gigi lah. Ini bahaya ya. Usahakan sikat gigi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ke tempat ini fellowship kan, pasti ketong ngomong deh orang, wah keluar bau sana enak, sana enak. Gitu. Jadi sekali lagi yuk, bagaimana ketong mengartikan sebuah ibadah itu bukan rutinitas. Ketong sendiri batasi hanya sebuah tembok, sebuah gedung, sebuah ruangan. Tapi ibadah itu adalah sebuah persekutuan, sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Saya dapat di situ kata ibadah dalam bahasa Ibrani.
memiliki makna yang mendalam, yaitu pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan dengan hormat dan setia kepada Tuhan, ya, menyatukan aktivitas sehari-hari. Nah, berarti ibadah bukan hanya hari Minggu saja Bapak, tapi aktivitas kita sehari-hari. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Karena pekerjaan itu juga ibadah. Amin. Itu anugerah Tuhan. Pekerjaan itu anugerah. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya kalau melakukan sesuatu itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin sambil bernyanyi, puji Tuhan. Sambil angkat hati, arahkan untuk Tuhan. Ya, hadirat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Ada dalam pekerjaan kita. Dalam setiap aktivitas kita. Jadi ibadah tidak dibatasi. Hanya 2 jam. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu kalau saya yang khotbah, minta maaf ya. Saya kalau yang khotbah berarti saya selesaikan benar-benar sampai jam 11. Begitu. Dulu saya biasa khotbah tuh biasanya hanya 3 poin saya. Tapi sekarang saya suka 4 poin. Karena apa? Saya bilang 2 jam itu terlalu sedikit kita beribadah. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan kasih kita 7 hari, 6 hari lah. 6 hari. 1 hari khusus kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Kita ada dalam rumah Tuhan. Kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini siap ya. Saya khotbah sampai jam 11. Tidak, tenang sampai jam 11. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi aktivitas sehari-hari kita seperti bekerja ya. Kita arahkan hati kita. Jadi dengan penyembahan formal, bukan hanya di bait suci atau di gereja, tapi menunjukkan semua aspek kehidupan kita. Sekali lagi, jadi ibadah itu tidak dibatasi hanya di gedung ini Bapak Ibu. Pengertian ibadah sesungguhnya adalah kehidupan kita. Ya, jadi realnya ayat yang pertama tadi, persembahkan tubuh kita, berarti kita mempersembahkan kehidupan kita. Jadi jangan, hari Minggu kotong rohani, hari Minggu kotong hidup kudus, hari Minggu kotong suci di gereja, tapi begitu kotong keluar dari gereja, kotong di luar mulai kotong kehidupan duniawi. Jangan Bapak Ibu, jangan sampai kotong punya kehidupan yang ganda. Orang Kristen itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Di gereja rohani, di luar rohana. Ini bahaya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kotong pergi gereja tuh, suci sekali, kata-kata haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu kotong keluar gereja, setan lihat kotong, dia minder. Ini orang pun jahat leh. Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Ada di kompleks itu tetangga yang dong saling membenci. Ya, tetangga satu benci kepada tetangga yang lain. Tapi ada tetangga satu yang dia sudah benci, tapi dia begitu mengasihi. Ya. Jadi ada dong saling mendoakan. Jadi yang satu berdoa, Tuhan berkati dia, Tuhan berkati dia. Tapi yang tetangga yang satu berdoa, Tuhan kalau bisa kutuk dia, kalau bisa. Jadi orang Kupang tuh bilang, susah lihat orang senang lihat orang lain susah. Nah itu bahaya tuh ya. Jadi kata orang Kupang masih suka seperti itu. Lihat tetangga beli AC, mulai omong dia. Nah jadi ketemu kehidupan sehari-hari tidak menggambarkan bagaimana kotong hidup sebagai orang-orang Kristen. Jadi ini tetangga berdoa, lalu suatu ketika malaikat datang kepada dia. Ya, lu boleh berdoa untuk dia, ya, berdoa apa yang lu doakan akan terjadi 2 kali lipat untuk dia. Kalau begitu baik juga ya. Jadi dia mulai berdoa, Tuhan saya berdoa untuk dia, Tuhan berkati dia. Nah tetangga yang satu juga mulai kata, kalau begitu beta berdoa apa ya Tuhan, supaya karena dia saking benci dan di tetangga, dia sudah mau di tetangga berhasil toh. Jadi bilang Tuhan, beta berdoa supaya beta mata sebelah buta. Bapak Ibu mengerti maksud dari ilustrasi ini? Kalau beta mata sebelah buta berarti 2 kali yang terjadi di tetangga, di mata dua-dua buta. Gitu. Jadi di hidup ini benci sekali dari tetangga. Jangan sampai kau jadi orang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Nah, kotong kembali, next. Bapak Moje, pengertian ibadah. Ya, jadi ibadah kotong jangan batasi kepada hari Minggu saja. Hakikat ibadah adalah bukan untuk dilayani, tetapi untuk dilayani atau disenangkan. Tapi mewujudkan ketaatan dan bakti kita kepada Tuhan. Bapak Ibu,
gambaran bangsa Israel itu mereka harus beribadah itu kiblatnya kemana? Ke bait Allah. Ya, nggak semua orang tinggal di Yerusalem. Ada yang tinggal mungkin berhari-hari atau berbulan-bulan jauh perjalanannya dari Yerusalem. Nah, setiap ada hari Sabat mereka harus datang untuk mempersembahkan korban syukur di bait Allah. Mereka harus berjalan ratusan kilometer, itu mereka berjalan kaki. Bapak Ibu, mereka harus persiapkan persembahan mereka yang terbaik untuk mereka datang kepada Tuhan untuk mereka persembahkan, Bapak Ibu. Jadi mereka benar-benar taat kepada Tuhan. Mereka benar-benar setia kepada Tuhan. Kalau Sabat, ya Bapak Ibu, Sabat itu artinya bangsa Israel itu kalau Sabat mereka tidak boleh beraktivitas. Tidak boleh melangkah lebih dari 1000 langkah. Ya, jadi semua dibatasi, semua dihentikan pada hari Sabat itu. Karena apa? Mereka benar-benar mempersembahkan yang terbaik. Wah, ini hari khusus untuk Tuhan. Ya, jadi tujuan itu hakikatnya. Ibadah adalah tuntunan, bukan tontonan. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Ada orang yang motivasinya ke gereja. Mereka datang supaya mereka ingin dipuaskan. Mereka datang, beta pergi gereja supaya beta dipuaskan, supaya mereka dapat sesuatu. Padahal kita ke gereja tuh sebaliknya Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke gereja untuk bawa sesuatu kepada Tuhan. Amin. Bangsa Israel datang ke rumah Allah, mereka bawa persembahan. Mereka bawa sesuatu. Jangan kotong ke gereja, waduh ini gereja apa nih? Ya. WL nyanyi salah-salah. Aduh pemain musik sonde benar, ya kan? Jadi kotong berusaha menempatkan sesuatu, kotong ingin dipuaskan jiwanya, kotong ingin disenangkan. Jadi kita jangan sampai ke gereja tujuannya seperti kotong datang ke bioskop untuk kotong dapat entertain. Nah, hari-hari ini gereja itu seperti itu Bapak Ibu, ya. Jangan salah, ya. Kalau gereja kurang menarik, jemaat sepi. Tapi coba gereja bikin sesuatu yang meriah, yang aneh-aneh, jemaat penuh Bapak Ibu, ya. Jemaat penuh. Jadi hari-hari ini gereja itu berlomba-lomba membuat sesuatu yang bisa menarik orang, yang bisa mengajak orang, yang bisa memuaskan ketika orang datang dia puas begitu. Padahal hakikat gereja sesungguhnya kotong datang untuk membawa sesuatu untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Alkitab mengatakan janganlah dengan tangan yang hampa kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa sesuatu. Jadi tujuan kita datang ke gereja adalah kotong membawa persembahan kepada Tuhan. Kotong datang untuk membawa pujian kita. Kotong datang untuk menunjukkan bakti kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu lihat di situ. Orang-orang Majus ketika mereka datang bertemu dengan Tuhan. Mereka tidak datang dengan tangan hampa. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Tapi mereka membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, jadi mereka tidak datang dengan tangan kosong. Nah, dalam bahasa Yunani, litreia itu katanya. Jadi Bapak Ibu datang ke hadirat Tuhan dengan rasa hormat. Datang ke hadirat Tuhan seperti kita datang kepada raja. Seperti kita datang untuk menyembah seorang raja. Bapak Ibu, kalau dipanggil menghadap raja pada zaman itu, Bapak Ibu gak bisa dengan tangan kosong Bapak Ibu. Harus bawa sesuatu persembahan. Harus bawa sesuatu yang menyenangkan hati raja. Bangsa Israel datang kepada Tuhan, mereka membawa persembahan Bapak Ibu. Mereka membawa kalau ketemu biasanya kalau datang ke rumah keluarga atau misalnya ada anak yang mungkin tinggal jauh dari orang tuanya, lalu datang kepada orang tua. Mereka harus bawa sesuatu kepada orang tuanya, ya enggak? Orang tua aja kita bawa. Ya, seminggu sekali kami selalu ke rumah kakeknya Jose di Oelomin. Nah pasti kita nggak mungkin datang bawa tangan kosong sama Bapak Ibu, tapi kami bawa sesuatu. Ya, biasanya kita bawa hadiah begitu atau apa yang kalau kita datang tuh orang tua senang, iya enggak? Jangan kotong datang bawa muka asam, malah bawa masalah ke orang tua, ya kan? Ya boleh juga kalau datang ke hadirat Tuhan bawa masalah boleh. Tapi maksudnya kotong datang tidak dengan tangan yang hampa. Amin. Kotong bawa sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah pengertian, ya. Seperti wanita yang mempersembahkan minyak narwastu, dia berkorban untuk Tuhan. Ya, minyak narwastu yang mahal sekali harganya.
Orang bilang, ih lu buat apa? Itu minyak kan mahal. Aduh, Bapak Ibu bayangkan minyak yang mungkin harganya ratusan juta pada saat itu. Kalau dikonversikan ke sekarang. Tapi dia pecahkan dan dia taruh di mana? Di kaki Tuhan Yesus. Dia menyeka kaki Tuhan. Wow, ini perbuatan yang luar biasa. Orang bilang lu buang-buang uang. Buat apa? Ya mending lu pakai untuk lu hidup. Tidak. Ini persembahan saya untuk Tuhan. Mungkin ini yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Orang lain mungkin bisa bawa persembahan besar. Ya mungkin bisa bawa uang yang banyak ke gereja. Aduh beta bisa bawa apa ya? Beta bisa bawa pujian penyembahan saya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bakti saya, setia saya. Saya datang pagi-pagi. Aduh beta lihat gereja. Mungkin kursi belum disusun. Beta bantu susun kursi. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, itulah persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi enggak perlu yang muluk-muluk, sesuatu yang mungkin tidak mungkin bisa kita lakukan, tapi apa yang kita punya kita bawa untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, kata Alkitab. Ya. Wahyu 40 ayat 10, kita baca bagian ini. Ya, bagaimana kita menunjukkan perbuatan kita supaya itu menjadi sebuah tindakan yang disebut dengan ibadah yang sejati. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa hakikat ibadah itu kotong datang kepada Tuhan. Kalau Dia Tuhan, kita sembah Dia. Kalau Dia Raja, kita sembah Dia. Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu diundang datang ke sebuah kerajaan Bapak Ibu. Ya, zaman dahulu raja itu tidak boleh dilihat Bapak Ibu. Bahkan tidak boleh duduk dekat-dekat. Ya, ada jarak yang ditentukan. Bapak Ibu harus tersungkur, berlutut, sujud, ya. Sujud menyembah Dia. Dia adalah raja yang tertinggi, raja di atas segala raja, Bapak Ibu. Jadi kita datang dengan hati yang tunduk, dengan sujud, dengan rasa hormat. Ya, kita datang menghadap raja itu seperti apa? Itu sikap hati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita sungguh-sungguh, itulah sikap ibadah yang sejati. Nah, bagaimana supaya kita punya kehidupan ibadah yang sejati? Coba kita lihat poin yang pertama. Saya mengajak kita lihat bagaimana kebenaran yang sejati supaya kita mewujudkan ibadah yang sejati itu di dalam kehidupan kita. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Mari sama-sama kita buka bagian firman Tuhan ini. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ya, di situ dikatakan Roh itu penurut. Salah satu orang bisa bacakan untuk kita? 1 Timotius 4. Oke, saya baca. Tetapi jauhilah tayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, bagaimana mewujudkan ibadah yang sejati dalam kehidupan kita? Harus latihan Bapak Ibu. Ibadah itu ternyata harus latihan. Memang kadang-kadang kotong tuh mandi pagi siap ya. Ada ibadah, tapi kadang-kadang kotong malas. Karena apa? Kotong pun tubuh nih malas ya. Di sini Alkitab bilang apa ya? Kayak filsafat itu bilang roh kita itu terpenjara di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, ya. Jadi selama ini yang kotong lakukan tuh kotong pun keinginan tubuh saja. Makan, minum, mandi, nonton, jalan-jalan, itu keinginan tubuh, ya. Jadi selama ini kotong hanya diperintahkan untuk memuaskan keinginan tubuh kita. Kapan kotong memuaskan keinginan roh kita? Ya, bagaimana supaya hidup kita dikuasai oleh roh, supaya kotong benar-benar melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Keinginan roh itu harus terpenting Bapak Ibu, jangan hanya keinginan tubuh saja yang kita puaskan. Baca Alkitab, menyanyi, menyembah Dia, saat teduh,
ibadah, Bapak Ibu. Alkitab bilang janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi butuh latihan Bapak Ibu. Ya, butuh dilatih. Dilatih itu berarti harus berulang-ulang Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang ya saya juga kadang-kadang memang kalau kerja, capek ya. Ada aktivitas yang harus dari pagi sampai malam, sibuk, ya. Ada kejar, Bapak Ibu juga saya mengerti mungkin ada kejar target di kantor dan sebagainya. Akhirnya mulai lupa, mulai ketinggalan, aduh beta belum lupa ini hari saya baca Alkitab, aduh lupa ini hari lupa saat teduh, atau ada doa terobosan, lupa ketinggalan dan sebagainya Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang latih diri kita untuk ibadah Bapak Ibu. Ya, menyanyi, ya, tepuk tangan dan sebagainya. Di situ dikatakan ya, roh penurut, daging lemah. Berarti niat dan keinginan baik sering terhalang oleh kelemahan fisik atau godaan. Godaan banyak sekali ya. Bapak Ibu, waktu bangun pagi Bapak Ibu buka mata, ada dua pilihan yang dihadapkan kepada kita. Amin. Selalu ada pilihan, itulah godaan Bapak Ibu. Ibadah kok tidur, itu pasti ada ya kan. Ibadah kok jalan-jalan, itu pasti ada Bapak Ibu. Ibadah kok pesta, itu pasti ada ya kan. Itu pilihan Bapak Ibu, itu godaan Bapak Ibu. Ya, pelayanan kok, saya tidak usah lah, ya. Saya dapat uang juga, ya kan. Saya dapat apa-apa juga buat apa melayani, itu godaan Bapak Ibu. Itu godaan buat kita. Kita melayani raja di atas segala raja, amin. Masa sih kotong saya dapat upah, halo. Dia Bapa yang baik, dia tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, dia pasti memenuhi kebutuhan kita. Ya, jadi sekali lagi, ibadah perlu dilatih, ibadah perlu dilakukan berulang-ulang, ya, supaya kita bisa melawan godaan itu. Bapak Ibu, hal yang terpenting dalam ibadah itu, ya nyanyian, ya Bapak Ibu, jangan salah, ya. Ada orang-orang yang buat apa sih kotong beribadah? Buat apa sih kotong bersekutu dengan Tuhan? Hari-hari ini Bapak Ibu, cari uang, bekerja, ya, supaya, saya tuh baca atau saya sering nonton beberapa TikTok motivator, ya. Bapak Ibu, yang meracuni kita tuh sebenarnya motivator, kata si orang ini ya, bukan kata saya. Saya bilang iya juga ya, bekerja, ya harus kerja, cari uang, menabung, masih muda, masih kuat, kerja, siang malam bekerja. Saya bilang, ya ini motivator dong nih, ya kadang-kadang dong menjauhkan kotong dari Tuhan, ya kan. Bekerja tapi harus ada keseimbangan, jangan lupa tuh Tuhan, berdoa dan bekerja harus seimbang, jangan hanya bekerja saja, gitu, ya. Jadi harus seimbang kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah itu ada hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita melewatkan. Berkali-kali saya katakan di sini Bapak Ibu, di kolam Bethesda itu berkumpul ratusan orang yang sakit. Tujuannya apa? Dong menantikan hadirat Tuhan. Mungkin sewaktu-waktu ada malaikat yang turun di kolam Bethesda itu, lalu air itu bergerak dan mereka berlomba-lomba. Siapa yang turun duluan di kolam itu, dia mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan. Artinya apa? Mereka menunggu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, hari-hari ini oleh anugerah Tuhan, hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Iya, di kamar kita, di rumah kita, kita bisa dapat hadirat Tuhan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, hebat loh orang-orang Kristen tuh. Ya, kalau orang lain mungkin 5 kali dong beribadah. Tapi orang Kristen setiap hari kita beribadah. Tadi bilang tadi, ya, ibadah itu dalam setiap aktivitas kita beribadah Bapak Ibu. Ya. Orang lain harus pasang toa besar-besar untuk panggil di puntuan. Soalnya tahu di puntuan di mana. Tapi kotong puntuan tuh begitu dekat. Karena kita punya keintiman dengan dia. Amin Bapak Ibu. Kita bangga loh. Ya. Cukup kita lipat tangan, tutup mata. Lalu kita panggil dia, Bapak. Bapak, ini hari biar ada masalah nih. Tolong dong. Bapak,
ini hari berat, ya. Ini hari berat yang beta harus hadapi, tolong beta dong. Jadi begitu eratnya hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita, ya. Nah, bermazmurlah, ya. Naikkan kidung puji-pujian, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan. Itu adalah bagian dari ibadah kita hari-hari ini, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan sampai ketong aduh malas ya. Aduh harus nyanyi lagi. Ya, kadang-kadang ketong nyanyi sama malas. Halo Bapak Ibu, memang sih dalam satu rumah tuh mungkin ketong punya 3 atau 4 orang anak, sonde semuanya senang nyanyi. Ada juga yang pendiam, ya. Ada juga yang kalem, ada juga yang kalau istilah kerennya mungkin dia introvert. Nah, dia gitu suka keramaian. Mungkin dia orangnya tertutup sekali. Ya, kalau dilihat keramaian tuh dia suka menjawab, mungkin ada. Tapi ada juga yang suka rame, suka tepuk tangan, Bapak Ibu. Kalau menjadi orang Kristen harus jadi orang yang suka bernyanyi, amin. Harus jadi orang, mau jadi orang Kristen harus mau jadi orang yang suka tepuk tangan, puji-pujian, Bapak Ibu, ya. Karena itu adalah hakikat kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita lihat yang kedua, bagaimana kita masuk dalam menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan ibadah yang sejati. Ya. Next, poin yang kedua, ibadah menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi. Bagaimana kita datang ke hadirat Tuhan, kita mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya bilang bahwa pujian adalah bagian penting dari ibadah, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan khotbah juga, Bapak Ibu. Mungkin saya sebagai pengkhotbah di depan sini, mungkin saya bisa mengatakan sesuatu yang salah. Saya nggak sempurna. Mungkin saya bisa tidak semua yang saya katakan mungkin bisa Bapak Ibu terima, ya enggak? Tapi pujian itu bagian terpenting dalam ibadah, Bapak Ibu. Pujian itu artinya kita datang, kita yang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kalau ibadah itu Bapak Ibu, khotbah itu Bapak Ibu dapat sesuatu dari saya, ya. Tapi ibadah atau pujian tadi yang saya bilang, Bapak Ibu mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Jadi maksudnya apa? Kenapa kotong datang ibadah itu harus datang tepat waktu? Karena bagian terpenting dalam ibadah adalah puji-pujian, Bapak Ibu. Sekali lagi saya bilang, tidak dengan tangan yang hampa kita datang ke hadirat Tuhan. Ya, lagunya bilang ke mana, Bapak Zevi? Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, persembahkan korban syukurku atas mezbah-Mu. Jadi kotong datang bukan ya datang bawa sesuatu untuk Tuhan. Amin. Puji-pujian kita, penyembahan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya kotong sana bisa pasif dalam ibadah. Sana bisa duduk diam. Ya. Angkat tangan loh. Bapak Ibu di situ Alkitab bilang itu Alkitabiah loh Bapak Ibu. Angkat tangan itu bukan sesuatu yang tidak berguna, tapi itu firman Tuhan berkata. Ya, angkat tangan, mungkin kita melompat bagi Dia. Bapak Ibu search di YouTube, bagaimana orang-orang Israel kalau beribadah. Ya puji-pujian itu bisa 2 jam, Bapak Ibu. Mereka melompat bagi Tuhan, mereka bersorak-sorak bagi Tuhan. Ya mereka angkat tangan, mereka nyanyikan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Itu ibadah, Bapak Ibu. Ya, saya tahu mungkin ada 1-2 orang yang mungkin datang, dengan beban yang berat. Bapak Ibu letakkan bebanmu di kaki Tuhan. Nyanyikan puji-pujian. Angkat tanganmu, arahkan hatimu. Bapak Ibu, Alkitab berkata Allah bertahta di atas puji-pujian kita. Mungkin ketika saudara angkat tangan, saudara menyembah Dia, saudara bernyanyi. Ya mungkin suara kita gak bagus ya, gak usah kencang-kencang juga. Ya mungkin takut yang sebelah dengar, pelan-pelan saja. Tapi sungguh-sungguh Bapak Ibu, sungguh-sungguh arahkan hati kita. Tadi saya bilang hadirat Tuhan.
Kalau ada hadirat Tuhan, percaya Bapak Ibu, persoalanmu pasti diselesaikan. Kalau ada hadirat Tuhan, sakit penyakitmu pasti disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Saya bilang ke istri saya kemarin siang tiba-tiba sakit di bagian pinggang. Saya sudah hafal, ya ini pasti batu besar mau keluar nih. Ya, ini karena saya sudah tahu dia punya celah-celah kalau batu mau keluar. Jadi saya tidur makin sakit Bapak Ibu, saya tidur makin sakit. Saya bilang daripada makin sakit ya sudahlah, saya lihat galon habis, saya ambil galon taruh di motor isi galon. Lalu saya jadi nggak diam Bapak Ibu, maksudnya supaya gerak terus gitu. Itu salah satu cara supaya si batu yang mau keluar ini berpindah-pindah, jadi nggak bisa menimbulkan rasa sakit di pinggang saya. Jadi habis isi galon, saya belanja, saya sengaja ke pasar. Jadi di jalan, karena jalan gak rata, berbatu-batu, jadi bergoyang-goyang. Tiba-tiba sekitar 30 menit kemudian hilang rasa sakitnya Bapak Ibu. Hilang begitu saja. Dan saya mau tahu bahwa ini pasti begitu saya kencing, pasti keluar nih. Benar Bapak Ibu. Begitu kencing, batunya keluar. Bapak Ibu, kenapa? Saya gerak, saya melakukan sesuatu. Bapak Ibu, jangan diam, jangan pasif. Arahkan hatimu untuk Tuhan. Tuhan pasti turun tangan. Amin. Bapak Ibu, percaya ya, ibadah yang sejati. Nah, kita diciptakan untuk memuliakan Allah bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, jangan malas bernyanyi karena di surga tugas kita hanya bernyanyi, Bapak Ibu. Di surga sen usah kerja lai. Di surga sen usah cari uang lai. Di surga tugas kita hanya setiap hari kita beribadah, kita naikkan pujian, kita bersorak-sorak, kita menyembah Dia. Karena Dia Raja kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan malas beribadah Bapak Ibu. Jangan malas angkat tangan, jangan malas bernyanyi, jangan malas apa, kadang-kadang menyembah juga malas Bapak Ibu. Saya dulu kaget juga, saya lihat ini orang GBI ini dong bikin artinya orang karismatik. Buat apa sih nyanyi loncat-loncat? Buat apa sih nyanyi tepuk tangan? Buat apa? Ternyata ada di Alkitab loh Bapak Ibu. Ya, Mazmur 28 ayat 2, angkat tanganmu. Ya, angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, gerak. Tadi saya suka kasih ilustrasi. Begitu saya gerak Bapak Ibu, si batu ini pindah-pindah. Bahkan dia bisa pecah ya, menjadi beberapa bagian dan akhirnya keluar Bapak Ibu. Ya. Jadi ketemu ayo Alkitabiah loh, angkat tangan tuh. Mazmur 28 ayat 2. Bertepuk tangan. Nah, jadi jangan takut. Orang lain mungkin menghina kita. Dulu saya bilang orang dong gila, buat apa sih? Haleluya, angkat tangan. Ya, saya ingat masih ada rumahnya di Pukdale. Saya lempar rumahnya loh Bapak Ibu. Serius, ini kisah nyata, kisah hidup saya. Orangnya masih hidup. Kalau saya tanya, saya ke sana dong ketawa, lu jadi pendeta, lu lempar dia per rumah. Iya betul, minta maaf ya. Benar, ya karena satu-satunya orang persekutuan di itu desa, jadi orang semua tahu Bapak Ibu saya lempar rumahnya. Karena sudah sering bahasa roh, berisik sekali ya, berisik sekali. Tapi ternyata itu Alkitabiah loh Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan apa? Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong. Mana orang minta tolong taruh tanganmu, tolong. Kan lucu ya Bapak Ibu. Tolong tuh angkat tangan begini ya kan. Tolong. Ya kan. Artinya kita berharap kepada Tuhan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi yang berikut lagi apa lagi di situ dikatakan? Bertepuk tangan, angkat tangan, itu ternyata Alkitabiah, bersorak-sorak. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kadang-kadang ya kita pujian sunyanyi ju, WL subatareak ju, jemaat diam sah. Aduh ini karmana nih ya. Makanya kenapa begitu saya lihat ini kursi depan, ini kursi angker ini, saya bilang aduh saya harus duduk di depan. Saya harus jadi aktif ya. Saya harus angkat tangan supaya jemaat itu jadi motivasi, supaya jemaat angkat tangan. Bilang amin, bilang haleluya, bilang puji Tuhan ya. Kau harus aktif. Itu hakikat ibadah yang sesungguhnya. Hakikat ibadah yang sejati. Ya. Lihat orang-orang Israel mengelilingi tembok Yeriko itu Bapak Ibu. Ada ahli-ahli yang meneliti itu tembok itu tebal hampir 7 meter Bapak Ibu. Ya, 7 meter tuh Bapak Ibu bisa bayangkan tembok tebal.
Bahkan ini yang 30 cm, saya Bapak Ibu, kotong batarea mungkin 2 hari susun akan jatuh. Tapi ini 7 meter Bapak Ibu, mereka teriak, mereka menyembah Tuhan. Sangkakala dibunyikan, mereka menyembah, memuji Tuhan. Dengan sendirinya hancur tembok itu Bapak Ibu. Naikkan pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Percayalah, tembok-tembok masalahmu pasti diruntuhkan Tuhan. Ya, nyanyi sekencang-kencangnya. Ya, mungkin masalah berat, tapi mungkin ketika saudara nyanyi kencang, mungkin suara Anda jelek, mungkin Anda sadar, aduh, suara lebih jelek dari masalah juga mungkin. Ya, Bapak Ibu, yuk, ketong tahu bahwa ibadah yang sejati, musik di situ dikatakan alat musik. Dulu orang anti alat musik loh Bapak Ibu. Banyak gereja mungkin sampai hari ini masih anti alat musik. Padahal tuh Alkitab bilang dengan musik, dengan rebana, dengan kecapi. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ya bukan berarti gereja lain itu sandi Alkitabiah. Ya, ada juga gereja-gereja yang nyanyiannya pakai himne saja. Ya, dengan akapela saja. Tapi apa ya, manusia tuh Tuhan ciptakan dengan musikalitas ya, Bapak Stevi, musisi gitu. Kalau kotong duduk mungkin orang Kupang kan angkot dulu, waduh, ya dulu kalau kotong naik angkot tuh, kotong tunggu angkot yang di musik paling bagus, ya kan, yang seangkatan dengan saya. Oh dulu kotong kalau dengar Jawa, musik jelek, biar dia lewat, ya kan. Kotong tunggu yang masih 2 kilometer di musik sudah dengaran, kotong sebenarnya tanda tangan, berhenti, ya kan. Bahkan sepenuju kotong tak gantong Bapak Ibu ya. Yang tahu ini cerita Bapak Ibu. Bahkan ini angkot sepenuh Bapak Ibu, kotong yang dulu tak gantong di kiri kanan. Karena apa? Karena dia itu angkot di musik terbaik Bapak Ibu. Betul, ya itu angkot di musik terbaik. Jadi apa ya? Yuk, masa Tuhan sandi mau sih kalau kotong buat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, amin, Bapak Ibu. Yang terbaik, ya. Mungkin kotong suara sandi baik, tapi kotong arahkan kotong hati dengan sungguh-sungguh itu yang terbaik, Bapak Ibu. Ya. Iyalah, mungkin saya ngerti, mungkin ada juga yang belum mengerti. Kenapa sih orang GBI ya, ini artinya konteksnya GBI, orang karismatik, kenapa sih harus nyanyi tepuk tangan? Nah Bapak Ibu sudah tahu kebenaran firman Tuhan toh? Ada di Alkitab maksudnya. Alat musik ada tuh. Jadi jangan anti alat musik lagi ya. Ada. Jadi dulu saya pelayanan di sekolah saya itu dari denominasi yang agak anti karismatik begitu. Jadi kalau makanya saya nggak bisa jadi guru tetap di situ karena saya dari karismatik Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya supaya generasi mudanya tidak kabur ke gereja lain? Jadi mereka bikin dua apa ya istilahnya. Dalam satu gereja tapi 2 ibadah. Ibadah pertama ibadah sunyi, saya kasih istilah seperti itu. Tapi ibadah kedua ibadah yang ada full musiknya. Bapak Ibu, ibadah pertama pasti sepi. Siapa yang mau datang ibadah sunyi? Hari-hari ini orang tuh suka yang musikalitas, ya kan? Kotong duduk dengar musik, pasti kaki bergerak. Kalau orang yang dengar musik kaki sungguh bergerak, apalagi orang Kupang ini orang aneh ini pasti. Orang Kupang tuh kalau duduk dengar musik pasti di kaki bergerak, pasti. Setidaknya di kepala tagoyang sedikit. Karena apa? Kotong diciptakan dengan musikalitas, gitu benar kok? Ya kan? Ada ritme-ritme yang mengalir dalam kehidupan kita. Bahkan dari awal pun sudah seperti itu Bapak Ibu. Yuk, kalau ibadah kotong aktif, yuk nyanyi puji Tuhan. Ya, jangan mungkin tergantung musik juga. Mungkin jangan tergantung WL juga. WL yang salah. Di menyanyi betul. Jadi ya sudah, berarti kotong salahkan WL. Nggak bisa Bapak Ibu. Yuk, kotong bawa yang terbaik. Jangan tergantung musik, jangan tergantung WL. Tapi kotong arahkan kotong hati pribadi. Dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Persembahkan yang terbaik untuk Raja kita. Dia Raja di atas segala Raja. Mungkin dia berkenan menerima pemberian kita. Itu anugerah. Amin. Haleluya. Ya, korban syukur yaitu ucapan bibir yang menyenangkan hati Allah. Ya, korban syukur itu dari pujian kita. Ya dari mulut kita, dari bibir kita. Harus ada sesuatu yang keluar
Kita nggak bisa diam Bapak Ibu. Nggak bisa diam saja. Tapi apa yang keluar dari kehidupan kita? Ya, dari mana orang tahu kita orang Kristen? Dari ucapan kita, dari perbuatan kita. Artinya sesuatu yang keluar, feedback yang terjadi. Orang lihat, dia senang menyanyi. Ini pasti orang karismatik nih, orang GBI ini pasti ini. Ya, suka nyanyi-nyanyi, dengar pujian, ya. Di rumah setel lagu rohani, ya bukan lagu yang cinta satu malam, oh indahnya gitu kan. Jadi boleh lu sewaktu-waktu dengar lagu duniawi boleh. Tapi kalau di rumah ada lagu rohani itu kayaknya ya kerja sambil menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kotong benar-benar kehidupan yang ya bukan berarti kotong sok rohani juga, bukan. Tapi apa ya? Kan tadi saya bilang latihan, iya kan? Latihan tuh bukan satu kali. Halo Bapak Ibu, kotong mau jadi punya kehidupan rohani itu nggak bisa sekejap Bapak Ibu, nggak bisa, harus latih. Latih itu berarti berulang-ulang, ya harus berulang-ulang dilakukan berkali-kali baru kotong bisa expert di bagian itu, ya. Ada teman saya yang melatih musik, dia mungkin punya apa ya? Dia bisa mungkin latihan beberapa kali bisa ya, tapi saya nggak bisa Bapak Ibu. Dulu waktu ke Bandung disuruh dipaksa sedikit dipaksa oleh gereja. Ayo kamu latihan musik. Lalu saya mulai pilih apa ya? Main keyboard, sondeh. Main gitar, susah. Sudah drum kan tinggal papoko seorang kupang bilang kan. Ternyata susah juga Bapak Ibu. 3 bulan ya, 3 bulan. Saya nggak bisa satu lagu juga, nggak bisa sama sekali. Ya, mungkin lagu apa ya? Selidiki aku mungkin bisa. Tung tak, tung tak. Tapi tetap nggak bisa juga Bapak Ibu. Nggak bisa dipaksa. Tapi saya punya apa? Feeling musik saya ada Bapak Ibu. Feeling musik saya ada. Karena apa? Saya terbiasa dengan lagu rohani. Oh kalau dia main dari lagu ini nih berarti dia punya suara harus dari sini. Ya. Kalau misalnya Bapak Stevi lagi kasih instrumen ini dari kunci apa Bapak Stevi? Saya nggak tahu Bapak Ibu, nggak tahu, jangan tanya, saya nggak tahu. Tapi saya bisa menyesuaikan suara saya dengan kunci ini. Itu feeling musik Bapak Ibu. Tapi ada juga orang yang soalnya bisa, mungkin dia omong juga falas Bapak Ibu. Minta maaf ya, ini bukan ejekan. Tapi jangan takut menyembah Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak butuh itu, Tuhan lihat hati kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu nyanyi di Tuhan tuh gak usah malu-malu. Kalau Bapak Ibu rasa-rasa suara agak falas, gak usah kencang-kencang, pelan-pelan sah. Ya, pelan-pelan sah. Tapi Tuhan tahu, Bapak Ibu sungguh-sungguh nyanyinya dari hati. Amin. Tuhan terima kok, Tuhan terima. Karena itu persembahan yang terbaik bagi dia. Amin. Jadi ucapan bibir, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Berarti harus sungguh-sungguh, ya. Jangan nyanyi juga yang apa ya? Ada orang yang kayak nyanyi ya, sekedar nyanyi gitu, ya. Apalagi ya, kenapa saya bilang WL, pemain musik, singer harus punya kehidupan yang sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan dulu Lucifer tuh. Halo, Lucifer tuh seorang WL dulu. Begitu dia tampil, cuma apa? Malaikat semua bertepuk tangan, ya. Lalu dia merasa, ternyata beta hebat juga ya. Beta ini punya pengagum juga, punya pengikut juga. Tunduk juga kalau disuruh ini dong ikut. Dari situ mulai timbul rasa kesombongan, ya kan? Mulai rasa keangkuhan. Jadi WL, Bapak Ibu, tugas kita untuk kita bawa jemaat dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita mengajak jemaat untuk menyembah. Kita mulai mengajak jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ini juga imam, ya imam, tugas imam tuh seperti itu, bawa jemaat dalam hadirat Tuhan untuk kita menyembah Dia, kita mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Jadi harus sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan akal budi, dengan jiwa kita benar-benar untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu poin yang kedua. Yang berikut, ya. Poin yang berikut, bagaimana supaya kita masuk dalam dimensi ibadah yang sejati. Yang berikut, sukacita, doa, dan
ucapan syukur itu bagian dari ibadah. Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, ya, berdoalah dan bersyukurlah senantiasa. Ini bagian terpenting dalam ibadah, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam ibadah itu harus ada sukacita. Tadi saya bilang tadi, ya. Mungkin Bapak Ibu punya masalah, tapi ketika kita punya sukacita, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang, ya. Bayangkan kotong kalau menyanyi terus ada masalah. Haleluya, puji Tuhan, tapi muka datar sah, ya. Sudah enak dilihat juga. Yang tadinya semangat di sini begitu lihat Bapak Ibu, dia juga terikut, ya. Jadi Bapak Ibu, ekspresi kita itu bisa mempengaruhi suasana, iya kan? Bisa sekali Bapak Ibu, sangat mempengaruhi. Tapi kalau kotong bawa pengaruh yang baik, di kantor kotong selalu sukacita, halo, ya, kotong datang, orang lihat kotong, kalau ini hari senang sekali. Iya, walaupun ada masalah, kita tetap harus bersukacita. Itu mempengaruhi orang lain, amin. Jadi kotong harus jadi orang-orang yang terus bersukacita. Itu adalah bagian terpenting di dalam ibadah. Antusias, gairah, semangat, ya. Ibadah harus semangat, ibadah harus penuh dengan sukacita, harus penuh dengan gairah. Makanya hari ini Bapak Ibu, gereja-gereja itu berlomba-lomba. Ya, gereja saya di Bandung tuh Bapak Ibu, drumnya saja itu harganya bisa ratusan juta. Itu baru drum, ya. Gerejanya ada di Bandung. Kursinya saja itu, satu kursi itu harganya hampir 7 juta, itu baru satu kursi, ya. Baru satu kursi saja. Itu ada sekitar 4.000 sampai 5.000 kursi Bapak Ibu. Jadi dong benar-benar mempersiapkan supaya yang terbaik lah untuk Tuhan, begitu. Yang terbaik. Jadi kalau orang menyembah, orang datang kepada Tuhan, wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Datang dengan pakaian yang terbaik, mungkin dengan dandanan yang terbaik juga bolehlah, ya, untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan. Arahkan hati kita. Jadi harus ada sukacita, harus ada gairah, harus ada semangat, harus ada antusias ketika kita ada dalam sebuah ibadah. Lalu doa, ya, ibadah itu nggak bisa satu arah saja. Harus ada komunikasi, harus ada keintiman, perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kalau orang lain ibadah tuh saya kalau di mata kuliah dalam teologi itu kita belajar tentang agama-agama lain Bapak Ibu, ya. Jadi mereka tuh ibadah tuh, ya, buat mereka ibadah tuh cuma satu arah. Mereka datang panggil-panggil Tuhan saja. Bapak Ibu, kalau sembah patung itu satu arah atau dua arah? Satu arah. Patung mana bisa berbicara Bapak Ibu, ya. Pohon-pohon besar mereka sembah, ya, sesuatu yang mereka sembah itu satu arah saja. Tapi kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita masuk dalam ibadah, artinya kita punya keintiman dengan Tuhan. Ada doa yang dinaikkan, berarti doa itu komunikasi. Komunikasi itu berarti ada dua arah Bapak Ibu, ya. Kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia bukan patung, dia bukan benda mati, tapi dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang ketika kita ada dalam hadiratnya, dia juga hadir. Apa yang kita rasakan dia tahu. Apa yang kita bawa dan menyenangkan hatinya, dia pun tahu Bapak Ibu. Jadi ada doa yang dinaikkan, ada komunikasi dengan Tuhan. Ada dua arah Bapak Ibu. Jadi kita jangan pasif Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita naikkan doa kita. Ingat, doa yang benar, doa yang berkenan itu bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar. Bapak Ibu, mungkin doa kita salah-salah, mungkin doa kita rangkaian kata-kata kita tidak sesuai. Tapi kalau hati kita benar, hidup kita benar, kita berkenan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, lalu unsur yang ketiga di dalam ibadah yang terpenting juga di situ dikatakan ucapan syukur. Nah ini Bapak Ibu, harus ada ucapan syukur, merupakan sebuah persembahan yang diwujudkan dalam mazmur dan puji-pujian kepada Allah. Tadi di awal kita sudah bahas.
Jadi bagian terpenting dalam ibadah adalah puji-pujian tadi Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kita persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, pakailah hidupku. Oh, saya salah kata-katanya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ada nyanyian yang keluar dari kehidupan kita sebagai sebuah ungkapan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita menyembah Dia bukan cuma satu arah, tetapi dua arah, Bapak Ibu. Ya, ada puji-pujian yang mungkin, wow, kita bisa bernyanyi untuk Tuhan. Ya, di suasana tertentu, kayaknya lagu ini cocok untuk saya. Ya, kayaknya lagu ini menyentuh sekali kehidupan saya. Bapak Ibu, ada seorang tokoh terkenal bernama John Newton. Tahun 1784, dia seorang pelayar Bapak Ibu. Dulu itu terkenal sekali orang-orang suka berlayar. Nah, dalam pelayarannya dia suka bawa budak-budak yang dia jual. Dari Afrika dia bawa, ya di sana mungkin dia beli murah Bapak Ibu. Dia bawa ke Eropa, dia jual mahal-mahal. Jadi dia suka memperjualbelikan budak-budak. Orang-orang kulit hitam pada zaman itu Bapak Ibu. Dia bawa menyeberangi lautan. Lalu suatu ketika di sebuah lautan yang luas ada badai yang besar terjadi. Ya, dia mulai merasakan, wah ini kita pasti mati, kita pasti binasa. Lalu karena mereka pelaut, mereka tahu bagaimana caranya menyelamatkan kapal mereka, hidup mereka. Lalu barang-barang yang berat mulai mereka buang ke laut supaya mereka selamat. Tapi pada saat itu badai itu berat, besar sekali Bapak Ibu. Lalu dia mulai berdoa tiba-tiba Bapak Ibu. Tuhan, tolong luputkan saya dari badai ini. Ya. Kalau saya hidup, kalau saya selamat dari badai ini Tuhan, saya akan melayani Engkau. Ini doa yang tiba-tiba keluar dari ucapan mulutnya John Newton ini. Padahal dia bukan orang yang baik Bapak Ibu. Dia seorang penjual budak Bapak Ibu. Itu perbuatan yang keji sekali. Lalu tidak sadar dia berdoa seperti itu. Karena dia tahu dia pasti akan mati pada saat itu juga. Mereka pasti akan tenggelam. Dan benar-benar Bapak Ibu Tuhan buat mujizat dan akhirnya mereka bisa tiba dengan selamat di Eropa. Ya, dan budak-budak itu dia jual Bapak Ibu. Lalu dalam perjalanan kehidupannya, kalau budak itu kan diperlakukan dengan jahat. Lalu dia mulai kehidupannya mulai berubah Bapak Ibu. Dia mulai memperlakukan budak-budak ini dengan baik. Ya, dia tidak kasar lagi. Mungkin dia ada yang dia jual mahal, ada yang dia tidak jual lagi tapi dia kasih saja. Kehidupannya mulai berubah dan kira-kira 4-5 tahun kemudian dia benar-benar bertobat dari kehidupan yang lama. Dia tidak mulai memperjualbelikan lagi budak Bapak Ibu. Dia benar-benar bertobat, dia mulai ke gereja dan dia mulai punya kehidupan rohani yang baik. Dan pada akhirnya dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, dan akhirnya dia menciptakan sebuah lagu yang sangat terkenal. Sampai hari ini sering dinyanyikan orang lain, itu lagu Amazing Grace. Bapak Ibu. Ya, itu lagu yang sangat populer sekali. Itu tercipta dari seorang John Newton. Karena dia punya kehidupan yang berubah pada saat itu. Karena doa yang dinaikkan. Ya Bapak Ibu. Wow, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Jadi yuk, doa kita, ucapan syukur kita, siapa tahu berkenan kepada Tuhan. Pada saat itu mungkin bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran, hewan-hewan, mereka bawa kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini kan kotong sana mungkin bawa kambing ke gereja lagi kan, sonde lagi. Mungkin sana ada yang bawa daging, toh sana ada lagi.
Tapi pujian kita, nyanyian kita, penyembahan kita, itu adalah ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Karena dilihat kehidupan kita, wah. Mungkin dia bilang, kat, malaikat dia ini suka menyembah. Yuk kasih berkat malaikat. Karena Tuhan melihat kehidupan penyembahan kita. Amin. Yang berikut poin yang terakhir. Ya, belum jam 11 ya, masih setengah 11. Bapak Ibu tenang. Amin, masih bersama saya. Hari ini kita agak sadu sedikit, jadi tahan mengantuk kok, tahan mengantuk ya. Ada ya alunan musik, jadi harus tahan mengantuk. Yang terakhir, ibadah yang sejati haruslah ibadah yang berdampak. Yuk, kita buka bagian firman Tuhan dari 1 Yakobus ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Kakak Monce bisa bantu saya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Poin yang terakhir, ibadah yang sejati haruslah ibadah yang punya dampak di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kotong jari orang Kristen yang eksklusif. Eksklusif itu artinya kotong hanya Tuhan itu hanya untuk orang Kristen saja. Tidak, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah ada dalam kehidupan, kalau kotong sudah punya hubungan dengan Tuhan, harus ada dampak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yakobus ada? Ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya. Maka sia-sialah ibadahnya. Next, 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah itu tadi sekali lagi tidak hanya dibatasi oleh tembok, tapi kalau Bapak Ibu ada di sini, Bapak Ibu mengalami hadirat Tuhan, Bapak Ibu bawa hadirat Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, punya dampak yang baik. Halo Bapak Ibu, kalau sudah datang jadi orang Kristen, senang beribadah, melayani, bukan hanya sebatas di gereja sini saja Bapak Ibu, tapi bawa hadirat Tuhan itu di keluarga kita, di lingkungan kita, supaya ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, bawa dampak itu. Jadi ibadah yang sejati bukan cuma angkat tangan saja, haleluya, puji Tuhan. Tapi di Alkitab mengatakan kalau kotong bawa kotong kehidupan yang berdampak itu terlihat. Orang lain melihatnya ketika kotong melakukan sesuatu, yaitu berbuat baik, Bapak Ibu. Ya, kotong senang menolong orang lain. Di situ dikatakan ada janda-janda, ada yatim piatu. Ya, Tuhan Yesus bilang di Alkitab, kalau kamu melakukan sesuatu kepada orang-orang yang hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku, Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung, orang mungkin butuh apa? Saya ingat mungkin minggu yang lalu, lagi di rumah, lagi santai-santai sama Joy, lagi main-main. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang ketuk pintu. Ya, permisi, ya ada apa? Pak punya 20.000 kok. Saya bilang, ada apa ya Ibu? Bapak mungkin punya sampah, sini saya bantu buang. Beta butuh 20.000 saya mau beli obat. Ini ibu ini ngomong gitu. Saya pikir, oh ya ada, tenang saja. Ya, Bapak Ibu tahu memang waktu itu karena kami itu punya jam buang sampah di Pasir Panjang. Harus jam 6 sore, terus sebelum jam 6 pagi, saya boleh buang sampah. Jadi sore itu memang saya siap sampah di depan rumah Bapak Ibu. Saya ikat bagus-bagus, 2 plastik besar. Dan memang saya tunggu jam 6 pakai motor saya buang Bapak Ibu. Memang saya sudah niat seperti itu. Nah 5:30 kira-kira si ibu itu datang itu. Memang 5:30 saya lihat itu. Ada 20.000 kok. Nanti Bapak punya sampah, sini saya saja yang buang. Saya butuh 20.000 Bapak Ibu. Saya langsung berdiri, merokok di saku celana, benar-benar ada 20.000 Bapak Ibu. Benar-benar saya ini Ibu, 20.000. Saya bilang biar sampah semua buang, tapi karena sampah sudah ada depan rumah, di teras, orang Kupang bilang dia langsung via ini sampah dan dia jalan Bapak Ibu.
Ini bukan kebetulan loh Bapak Ibu, tapi ini memang luar biasa. Bilang, wow iya juga ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin ya kecil lah 20.000 itu. Tapi si ibu ini waktu dia bilang, dia ketik terima, dia sukacita. Wah saya dapat. Waktu saya beri juga Bapak Ibu, saya mau tambah juga. Tapi jangan sampai nanti besok dikembali lah ya. Saya bilang, kan dia minta 20.000 tuh, ya sudah kasih 20.000 tuh ya kan. Jadi ya saya sukacita juga memberi pada saat itu. Sukacita saya karena puji Tuhan sampah saya sudah dibuang. Gitu kan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Yuk harus ada dampak. Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Halo? Sudah berapa tahun kita mengiring Tuhan? Tapi kita pun hidup masih sama saja. Orang lain kok lihat kotong, kok sama saja. Di gereja juga siang pagi malam juga. Di hidup begitu-begitu sah. Halo? Ingat, jadi orang Kristen tuh punya dampak tuh orang selalu lihat, wih dia ikut Tuhan di oto baru bukan itu Bapak Ibu. Wih dia melayani Tuhan wih di rumah tambah besar, bukan itu Bapak Ibu. Tapi orang mengakui kotong ikut Tuhan, orang mengakui kotong melayani Tuhan, orang mengakui bahwa kotong punya dampak ketika kotong jadi orang Kristen adalah orang lihat ada feedback positif yang keluar dari kotong kehidupan. Amin. Wih dia nih dulu suka bamaki tapi sekarang dia omong nih lembut sekali dia dulu nih suka puku-puku di istri, tiap hari batangkar terus. Tapi sekarang di mana-mana dia suka gandeng di istri. Dulu suka jalan-jalan sama-sama terus. Bapak Ibu itu yang dilihat orang. Amin. Bukan apa yang harta kita, bukan. Tapi yang keluar sesuatu yang orang lain lihat. Dia nih siang malam hujan badai pun dia tetap pergi melayani Tuhan. Luar biasa Dia sakit-sakit lah. Dia suka mengeluh lah. Dia juga sekarang suka pinjam-pinjam uang lah. Itu Bapak Ibu. Itu dampak positif yang tadi. Sekali lagi Bapak Ibu, itu yang dinantikan oleh Tuhan ketika kita datang beribadah. Halo? Bapak Ibu, saya undang pemain musik ke depan. Jadi sekali lagi, kalau kotong su ibadah, kotong su menyembah Tuhan, kotong su ikut Tuhan, jangan sampai kotong hidup tuh sama saja. Itu saja dan itu saja. Hari ini kalau Bapak Ibu sudah capek-capek datang gereja, sudah berkorban bangun pagi, sudah berkorban mungkin beli bensin, mungkin bayar ojek, lalu datang beribadah, ibadah justru sungguh-sungguh, percuma saja Bapak Ibu. Percuma hari ini Bapak Ibu sudah berkorban, mungkin 1-2 menit Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan dalam ketumpu ibadah. Bapak Ibu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh Bapak Ibu. Percaya, mungkin Bapak Ibu datang dengan masalah, Bapak Ibu datang dengan persoalan, Bapak Ibu datang dengan begitu banyak berat, beban yang harus Bapak Ibu pikul dalam kehidupan kita. Tapi siapa tahu ketika datang dengan sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan, maka mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi, yuk ibadah yang sejati adalah bagaimana kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Ibadah itu kadang-kadang memang butuh latihan, butuh terbiasa. Karena itu latihlah dirimu beribadah. Ya, jangan dengan tangan yang hampa datang ke hadirat Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu, Daud itu bukan orang baik loh Bapak Ibu. Daud itu juga berdosa. Tapi kenapa dia berkenan kepada Tuhan? Tapi kenapa Daud itu disayang oleh Tuhan? Bapak Ibu tahu. Karena buat Daud lebih baik satu hari. Seperti lagu yang biasa kita nyanyikan. Ya, lebih baik satu hari di